Assalamualaikum. Ini adalah Ford Mustang EcoBoost tahun 2022. Ini adalah Mustang generasi ke-6 yang life cycle-nya sebenarnya udah lumayan lama ya. Jadi mobil ini pertama diluncurkan tahun 2013 di New York Auto Show dan kemudian baru dijual ke publik itu sekitar tahun 2015. Ya memang tahun kemarin itu Ford baru saja meluncurkan yang generasi ke-7, cuman itu untuk model year tahun 2024. Jadi kemungkinan tuh baru dijual tahun depan. Bagi Mustang fanboy sejati, sebenarnya mesin V8 itu adalah harga mati untuk mereka. Nah, padahal sebenarnya ketika Mustang Gen pertama diluncurkan itu adalah mesinnya 6 silinder. Nah, lama kemudian Mustang baru mendapatkan upgrade dari Ford yaitu mesin V8 yang sangat ikonik yang terkenal dipakai di film-film seperti Gone in 60 Seconds, Transformer, dan Fast and Furious. Dan kemudian di generasi ke-6 ini lahirlah Ford Mustang EcoBoost yang bermesin 4 silinder 2300 cc turbo yang diambil langsung dari Ford Focus RS. Nah, jadi ini adalah entry level Mustang sebenarnya, yang mesinnya yang paling kecil yang pernah ada di Mustang. Nah, untuk tenaganya berapa? 310 horsepower dengan power 475 Nm of torque. Dan mobil yang di samping saya ini adalah versi high performance-nya. Tahu dari mana? Pertama dari badge ini, dan kemudian dia juga ada peningkatan power yaitu jadi 330 horsepower naik sekitar 20 horsepower. Kemudian untuk torsinya tetap sama kurang lebih 475 Nm, tapi untuk top speednya itu nambah sekitar 10 hour. Jadi totalnya sekitar top speednya itu sekitar 155 miles per hour, jadi sekitar 250 km per jam. Oke, ketika Mustang Gen 6 ini pertama kali dikeluarkan, Ford menawarkan ada 3 opsi mesin. Pertama, mesin yang ini 2300 cc inline 4 EcoBoost, dan yang kedua ada mesin V6 berkapasitas 3700 cc dan tenaganya sekitar 300 horsepower. Dan yang terakhir adalah mesin legendaris saya yaitu mesin V8 5000 cc yang ada di Mustang GT. Nah, kemudian di tahun 2018 Mustang sudah meniadakan mesin V6 ya, karena nggak masuk akal. Selain boros, dia juga underpower, hanya 300 horsepower, kalah sama mesin EcoBoost yang bertenaga 310 horsepower ini. Nah, jadi ini adalah mesin entry level Mustang, meskipun ini pertama kali baru 4 silinder, dan ya sebenarnya sih kelihatannya rada cupu ya untuk sebuah mesin, tapi nanti kita lihat apakah ini cukup untuk menjadikan ini Mustang sejati. Meskipun ini diambil langsung dari Ford Focus RS, tapi ada penyesuaian dalam tuningnya. Dan mesin ini itu sebenarnya RPM-nya lebih rendah sedikit daripada Ford Focus RS. Jadi ini maksimalnya sekitar 5.000-an dan Ford Focus RS itu sekitar 6.000-an. Saya nggak tahu alasannya kenapa, tapi mungkin untuk perbedaan karakter kali ya. Nah, untuk menyerupai karakter V8-nya, Ford memasuki suara artificial ke dalam kokpit yang nanti kita akan explore juga untuk menyerupai suara V8 yang legendaris. Jadi menurut saya ini ya so far sih proper Mustang ya gitu. Nah, sekarang kita ngomongin desainnya. Oke, ngomongin desain Mustang Gen 6 ini menurut saya masih Mustang banget, unmistakably Mustang. Jadi kita kalau dari jauh itu silhouetnya tuh benar-benar masih Mustang seperti generasi sebelum-sebelumnya. Namun di Gen 6 ini Mustangnya ini lebih lebar dan lebih ceper, tapi untuk wheelbase tetap sama. Jadi untuk total panjangnya itu sekitar 4,7 meter dan lebarnya sekitar 1,9. Dan memang seperti bentuk-bentuk sport coupe lainnya, itu dominannya tuh bentuknya di hoodnya yang panjang, dan kemudian di bagian belakang ini masih mempunyai ciri khas fastback Mustang. Jadi apa tuh fastback? Fastback adalah sloping roofline seperti coupe ini, namanya fastback, dan ini masih ada. Jadi untuk DNA-nya ini sangat-sangat masih kental banget, masih kuat banget, presence-nya masih ada banget. Dan kemudian ditambahkan untuk sentuhan-sentuhan modern seperti LED lights untuk depan belakang, dan untuk LED lights yang di belakang ini seolah kayak ada efek 3 dimensinya. Ini keren banget. Kalau kita sun itu, wah itu tuh ada efek timbulnya, dan dari jauh itu sangat-sangat stand out, apalagi kalau lagi malam. Dan kemudian di high performance mobil ini itu ada beberapa tambahan seperti di bagian belakang ini. Jadi dia standarnya itu knalpotnya cuman 2 kanan kiri. Nah, tapi kalau di high performance ini ada 4, jadi quad exhaust. Dan nggak cuman untuk kosmetik doang, tapi ini ada active valve-nya gitu. Jadi ntar kalau kita taruh di mode yang berbeda, ini akan
mengeluarkan suara yang berbeda juga. Dan tentunya juga di Mustang ini tentunya ada banyak logo kudanya ya. Kita bisa lihat dari emblem di belakangnya juga ada, di depannya juga ada, dan ada di lampunya juga kecil gitu. Oke, di generasi 6 ini juga Mustangnya mendapatkan beberapa upgrade ya. Jadi sekarang itu Mustang emang DNA-nya muscle car, cuman mereka nggak mau disebut sebagai muscle car yang bisanya tuh lurus doang tapi handlingnya jelek. Nah, di Gen 6 ini Ford menambahkan sejumlah upgrade untuk kaki-kakinya seperti axle belakang itu sekarang udah semuanya independen. Sebelumnya kan udah solid rear axle. Kemudian untuk kaki-kakinya, untuk remnya ini, untuk yang high performance package dia ada 4 piston. Dimana untuk yang standarnya itu kalau tanpa high performance package itu cuma 2 piston, dan kita bisa upgrade sampai ke 6 piston yang disediakan oleh Brembo. Wow. Nah, untuk yang 6 piston itu juga dispeknya lebih gede, jadi dia stopping power tentu lebih kuat. Nah, untuk bannya, untuk standarnya Mustang ini sebenarnya 17 inci dan kemudian bisa di-upgrade sampai 18 sampai 19 inci seperti di mobil ini, dan mobil ini juga sudah dibalut dengan ban Pirelli P0. Jadi beneran ini handlingnya jauh lebih baik lah. Nah, seperti Mustang ini mau gangguin marketnya sport coupe daripada dia main sendiri di market muscle car. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita nyalain. Ya, ini sudah keyless. Dan impresi pertama saya ketika masuk di dalam cabin Mustang Gen 6 ini terasa lebih lega daripada generasi sebelumnya, dan kemudian untuk secara overall build quality-nya membaik dari generasi sebelumnya, meskipun memang ada embel-embel Ford yang mungkin rada cost cutting dikit ya. Kayak contohnya ini dari Senna ini sama persis dengan Ford Focus saya, dan kemudian ada beberapa trim plastik yang menurut saya kelihatannya ya nggak begitu mahal ya gitu. Nah, tapi ini memang signature Ford-nya memang seperti ini, dan rem tangannya masih manual, dan menurut saya ini bukan deal breaker ya. Memang sports car harusnya lebih enak pakai ini, apalagi ini kan RWD, jadi untuk drifting mungkin lebih enak. Dan kemudian untuk dari segi teknologinya, mobil ini dilengkapi dengan digital gauge cluster yang merupakan optional di mobil ini. Jadi untuk standarnya ini Mustang ini masih menggunakan analog speedometer, kemudian ini sudah menggunakan yang digital. Menurut saya ini layarnya sangat-sangat bagus, sangat-sangat tajam resolusinya, angkanya juga terlihat sangat jelas, dan ketika starter itu langsung keluar gambar kuda logo Mustang. Ini keren banget sih motionnya. Dan kemudian untuk infotainment system ya, ini menggunakan sistem Ford yang paling baru, yaitu Ford Sync 3. Untuk monitor ini 12 inci, optional juga, jadi ini sudah dilengkapi dengan itu. Dan yang paling saya suka di sini ada emblem high performance 2.3 liters dan ada kode chassisnya nih. Mobilnya ini chassisnya nomor 588. Ini keren banget sih. Jadi apa ya, ngeliat logo ini tuh mengingatkan kita bahwa ini tuh bukan Ford Mustang biasa, tapi yang special, yang high performance dan limited ya gitu. Ada kode chassisnya di sini. Dan kemudian di sini ada beberapa hal yang saya suka. Pertama dari tuas 4 di sini. Ini tuh terinspirasi dari cockpit jet fighter ya. Feelingnya lumayan mahal ya menurut saya gitu. Nah, di sini kita yang untuk paling kiri kita bisa merubah driving mode-nya. Jadi untuk driving mode-nya pertama ada normal. Kemudian ketika kita shift ke atas itu akan berubah ke Sport Plus. Wah, langsung Sport Plus yang nggak ada sportnya. Nah, untuk Sport Plus speedometernya akan berubah menunjukkan ke RPM. Dominasi dari RPM itu dia akan lebih panjang sampai nyambung ke speedometernya. Nah, ini keren sih. Jadi kita emang fokusnya lebih ke RPM kan kalau lagi sport driving. Nah, kemudian ada mode racetrack. Nah, ini kalau racetrack ini full gauge RPM itu lebih gede. Jadi kita emang fokusnya ke RPM, sama speednya itu cuman angka doang ya. Jadi kita nggak fokus ngeliat jarum gitu loh. Dan kemudian ada mode drag strip juga. Nah, mungkin ini mode launch controlnya ya gitu. Dan kemudian ada snow atau wet juga gitu. Untuk mode snow wet sih sebenarnya di sini nggak begitu kepake, dan untuk gauge clusternya juga nggak berubah banyak. Nah, kemudian kalau tadi saya tes, kalau kita berubah
dari quiet ke normal itu dia emang active valve-nya bekerja. Jadi kalau misalnya kita makin modenya makin ke atas ya, itu dari Sport Plus ke Next Step, itu dia valve-nya kebukanya makin besar gitu. Tapi yang saya rasakan itu perubahannya suaranya itu memang gak begitu signifikan. Dan yang saya rasain banget perubahan suaranya adalah dari speakernya gitu. Jadi Ford itu ngetune suara dari inline 4 ini di tuning lagi sehingga menciptakan suara seolah kayak suara mesin V8. Ini ada lucu sih sebenarnya, cuman ya lumayan lah, maksudnya rada gimmick, cuman lumayan sukses mereplikasi seolah kalian tuh ada di Mustang yang versi V8-nya gitu. Dan di sebelah ada driving mode, ada mode untuk steering juga. Jadi kita bisa ganti dari comfort steering, yaitu yang paling enteng. Kemudian yang normal steering mungkin itu kombinasi antara comfort sama sport. Nah, kemarin kalau untuk sport steering ini akan jadi lebih berat. Jadi dia lebih bisa lebih stabil steeringnya pas lagi di kecepatan tinggi. Overall untuk cockpitnya ini memang terasa lebih lega daripada generasi sebelumnya. Dan untuk jok yang ini, joknya sebenarnya kalau untuk high performance ada optional Recaro seat gitu, tapi itu optionnya mahal banget, setahu saya tuh mungkin hampir 100 juta. Tapi untuk Recaro itu nggak lebih nyaman daripada jok yang standar ini. Dan ini kan sudah elektrik. Nah, untuk yang Recaro itu setahu saya tuh nggak elektrik. Jadi kalau saya prefer mungkin lebih ke jok yang ini ya, karena lebih nyaman, lebih masih semi bucket juga, tapi nggak mengorbankan kenyamanan. Oke, Ford Mustang EcoBoost. Ya, sekarang saya masih mau bahas ada beberapa hal tadi yang miss. Pertama, mobil ini dilengkapi speaker Bang & Olufsen ya. Dan kemudian ada beberapa upgrade juga dari Mustang yang sebelumnya, yaitu dari materialsnya. Nah, di sini udah soft touch, di dashboard juga soft touch, dan kemudian untuk convenience-nya, untuk infotainment system ya, kita mulai dari Ford Sync 3 ini emang lebih baik daripada yang sebelumnya, cuman masih kurang masih rada nge-lag dikit, terus juga nggak up to date lah kalau dibanding dengan infotainment system kompetitornya seperti dari Eropa seperti BMW dan Mercy. Itu menurut saya masih lumayan jauh lah gitu. Dan kemudian dari segi ergonomis, saya suka driving positionnya, sangat ergonomis, sporty juga, duduknya bisa sangat rendah, dan ini joknya lumayan nyaman loh menurut saya. Dan memang nggak salah untuk di Indonesia itu memang lebih baik yang jok yang standar seperti ini, bukan yang optional Recaro. Dan kemudian untuk suspensinya memang rada keras, nggak salah karena memang Ford ingin mengimprove handlingnya, dan saya rasain di mobil ini memang handlingnya jauh lebih baik daripada Mustang yang sebelumnya. Pertama, dari distribusi bobotnya. Nah, distribusi bobotnya itu 5347, memang nggak balance banget seperti BMW contohnya 50-50. Cuman di sini membuat bagian depannya itu sangat-sangat enteng dan agile gitu. Jadi untuk nikung dia lebih enak gitu. Kalau sebelumnya itu terasa sangat berat banget, apalagi kalau kita lagi akselerasi penuh itu kan hidungnya ngangkat. Nah, itu ketika kita mau nikung itu terasa sangat sulit dikendalikan. Nah, sementara ini handlingnya lebih bagus gitu. Nah, untuk dimensi setirnya memang ini ya menurut saya terlalu gede dikit ya. Mungkin kalau misalnya kalian biasanya nyetir mobil Eropa tuh saya lebih pas, lebih compact gitu. Nah, kemudian untuk transmisinya, ini transmisinya optional automatic 10 speed. Jadi kalau misalnya di Amerika itu standarnya itu manual 5 speed ya kalau nggak salah. Nah, kemudian kalau di sini semuanya itu automatic. Ini automaticnya menurut saya lumayan oke. Ya karena 10 speed dia juga bisa irit banget, dan untuk konsumsi bensinnya ini sekitar 111 ya kalau on paper ya. Kalau misalnya untuk daily saya belum coba, tapi ini harusnya sih irit banget ya ininya. Jadi menurut saya Mustang ini untuk daily driving sangat-sangat oke banget gitu, karena mesinnya 4 silinder 2300 turbo, lebih relatif lebih aman ya untuk nggak overheat, nggak boros, lebih manageable lah gitu.
dan maintenance-nya juga gampang karena ini mesin Ford Focus RS gitu. Nah, kemudian kita sekarang coba ya driving dynamics-nya seperti apa. Nih saya udah taruh di sport mode dan coba kita gaspol. Ya, ini pas digas di sport mode ini langsung berubah total, karakternya langsung jadi galak dan aura muscle car itu keluar ya. Itu saya bisa dengar ya, meskipun dari speaker ya sangat disayangkan ya. Cuman zaman sekarang memang banyak banget mobil sports car yang membuat suara-suara artificial dari speaker seperti ini gitu. Ini lucu sih mesin Bassino, tapi suaranya kayak V8 gitu kalau digeber. Tuh lihat. Dan ini kenceng loh mobil. Wow. Gearboxnya cepet banget shiftingnya. Wah, dan dia sangat responsif. Tadi saya narik sampai 100 dan ketika saya injek rem dikit, dia langsung downshiftnya agresif banget, langsung turun 2 gigi. Ini sebenarnya menurut saya ada terlalu agresif sih sebenarnya. Harusnya bisa lebih di-tune lebih smooth lagi, dan mungkin lebih baik kalau kita pakai pedal shift ya. Oke, kemudian di sports mode ini saya ngerasa steeringnya tuh lebih berat ya, lebih presisi. Dan steeringnya ini lumayan oke untuk sebuah Mustang yang biasanya tuh kalau muscle car steering response-nya tuh kurang bagus, tapi di Mustang Gen 6 ini jauh-jauh lebih baik. Jadi kalau menurut saya Mustang Gen 6 ini tuh approach-nya lebih mendekati ke sports car ya daripada muscle car gitu. Karena yang tadi saya bilang, untuk suspensi belakangnya itu dia udah independent suspension dan kemudian ada limited slip differential. Jadi mobil ini buat ngedrift bisa banget gitu, apalagi dia rear wheel drive gitu. Dan untuk powernya yang high performance package ini, wah ini kencang banget sih untuk mesin 4 silinder. Horsepower 335 horsepower ya. Dan kalau ngomongin saingannya di Indonesia itu, Mustang ini segmennya sangat-sangat menarik gitu, karena mobilnya dijual seharga sekitar 1,4 sampai 1,5 M, dan di harga segitu bisa dibilang hampir nggak ada saingannya gitu. Kalau misalnya ngomongin seri 4 coupe atau seri C coupe itu powernya jauh di bawah ini, sekitar 250 horsepower ya, jauh lah gitu. Dan kalau kalian beli Mustang itu powernya udah beda gitu. It's a Mustang gitu, mobil yang iconic gitu, muscle car dari Amerika ya, meskipun ini bukan true Mustang. Kalau untuk enthusiast sih saya juga nggak saranin beli mobil ini, tapi untuk mobil daily dan mungkin ini menurut saya mobil yang tepat untuk flexing lah gitu. Berarti karena dari luar ya it's a Mustang, it's a proper Mustang gitu. Ya orang mana tahu ini bukan Mustang yang V8 gitu, suaranya aja mirip-mirip banget dan performance-nya kenceng gitu. Ini berarti Ford emang beneran serius nge-develop mobil ini tuh nggak cuman karena looks-nya doang, tapi performance-nya juga bagus gitu. Meskipun memang driving dynamics-nya itu nggak sesempurna mobil Eropa seperti BMW, seperti Mercy, dan bahkan Audi gitu. Dan ya itu memang mungkin ya DNA mobil Amerika seperti itu. Dan kalau misalnya kita lihat dari detailnya dan bahkan dari jauh itu, contoh dari belakang lah, itu kan ada logo kudanya kan, itu ciri khas banget Mustang dari tahun 64, 67 itu emang udah ada. Dan ini mengingatkan saya kepada zaman Rasulullah ya, itu menggunakan kuda sebagai tunggangannya untuk sehari-hari, untuk perang. Dan sekarang tuh ya kuda modernnya ya ini mobil gitu, yang kita gunakan untuk cari nafkah, bahkan untuk balapan, olahraga kan juga salah satu sunnah Rasul adalah belajar menunggangi kuda sama memanah gitu. Nah, jadi kesimpulannya menurut saya ini Ford Mustang Gen 6 EcoBoost ini adalah mobil yang sangat-sangat value for money. Kenapa? Kalau untuk beli mobil yang lebih kencang daripada ini, kalian mungkin harus beli Toyota Supra yang 3000 cc ya, yang GR atau yang mesinnya B58, kan ada yang 2000 cc. Nah, itu harganya udah 2,1 M. Nah, kalau mau beli Z4 itu ada yang dua, ada yang 3.0i, ada yang M40. Nah, kalau yang
3.0i itu mesinnya jauh lebih pelan daripada ini, sekitar 258 horsepower. Nah kalau yang M340 itu jauh lebih kencang, sekitar 358 horsepower, tapi harganya sekitar 300 juta lebih mahal daripada membeli ini. Menurut saya itu nggak worth it lah. Dan lagi pula misalnya kalian beli Z4 nih, tetap kalah pamor sama orang yang beli Mustang gitu kan. Beda, itu cuma Z4 biasa gitu dari luar. Sementara ini kayak wah Mustang gitu kan, presence-nya udah beda sendiri gitu. Dan kalau ngomongin dari kompetitornya seperti Chevrolet Camaro sama Dodge Challenger di Indonesia tuh sangat-sangat jarang gitu, apalagi yang baru itu jarang banget gitu. Jadi menurut saya sih beli Ford Mustang EcoBoost ini nggak pernah salah, kecuali mungkin untuk benar-benar car enthusiast yang pengennya V8 harga mati, oke. Tapi itu harganya udah jauh banget Mustang GT di sini, pajaknya mahal, bensinnya boros, dan menurut saya sih EcoBoost ini itu sudah lebih dari cukup ya, 330 horsepower, torsinya juga hampir 500 lah, sekitar 475. Itu udah lebih dari cukup, dan untuk daily nyaman, space-nya juga lumayan besar untuk sports coupe ya jatuhnya gitu. So mobil ini menurut saya sih recommended ya untuk orang-orang yang mau mulai main sports car 2 pintu. Oke, mobil ini sekarang dijual di Elite Motor di BSD. Kalian kalau mau lihat langsung aja ke showroomnya. Ini mobil brand new, masih 50 miles gitu. Jadi benar-benar brand new. Tadi juga ini masih diplastikin nih. Kita coba untuk syuting dulu. Langsung aja lihat, ini warnanya magnetic gray, bagus banget. Dan kalau misalnya Anda mau warna baru juga sebenarnya bisa langsung pesen aja gitu. Dan di sini di Indonesia ini lumayan banyak sih stoknya Mustang EcoBoost ini. Jadi itu nunjukin bahwa emang demand-nya tuh untuk mobil ini benar-benar ada gitu. Oke, sekian itu reviewnya dari saya tentang Mustang EcoBoost ini. Mohon maaf jika ada salah ngomong, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.